Bab 8. Pertarungan sengit. Hari mulai gelap. Salju tipis turun perlahan. Ayas melangkahkan kakinya dengan cepat meninggalkan stasiun Prospek Mira. Ia memilih berjalan daripada naik tram. Ia ingin benar-benar merasakan dirinya menyatu dengan bumi Allah yang bersalju. Dan salju-salju turun sambil terus bertasbih kepada Allah. Ayas melangkah melewati jalan yang digenangi salju tipis. Pohon cemara araukaria bergoyang menggugurkan butiran-butiran salju dari pucuk-pucuk dedaunannya. Ayas semakin menggigil, bibirnya terus berzikir. Masih 400 meter lagi jarak yang harus ia tempuh. Di depannya nampak Stadion Olimpiski yang atapnya putih oleh sepuhan salju. Ayas terus berjalan. Tak lama kemudian ia belok kiri menyusuri jalan Durova. Sedetik kemudian, kedua mata Ayas melihat kubah bulat di sudut komplek Olimpiski. Ayas semakin mendekat. Ia merasakan kebahagiaan luar biasa bahwa akhirnya ia melihat sebuah masjid. Di Moskow benar-benar ada masjid, dan yang ada di hadapannya adalah masjid yang cukup indah. Bangunan berwarna biru Tosca, kubah bulat, menara runcing dengan ujung bulat sabit. Itulah masjid agung bagi umat Islam di kota Moskow. Masjid paling besar di antara 5 masjid. Orang-orang menyebutnya Moskovski Soborny Mechet atau Masjid Agung Moskow. Sementara orang-orang yang ada di KBRI seperti Pak Akmal Hidayat menyebut masjid itu sebagai Masjid Pusat Prospek Mira atau Masjid Prospek Mira. Ada juga yang menyebut Masjid Olimpiski karena terletak menempel dengan Stadion Olimpiski yang pernah menjadi tuan rumah Olimpiade Olahraga Sedunia tahun 1980. Ayas memasuki masjid. Ada puluhan orang di dalam masjid yang sedang membaca Al-Quran dalam kelompok melingkar. Azan maghrib 5 menit lagi. Ayas mengambil air wudhu, lalu duduk membaca Al-Quran tak jauh dari lingkaran. Azan berkumandang, panggilan cinta dari Allah, begitu sejuk, begitu merdu. Ayas meneteskan air mata. Setelah berhari-hari di Moskow, baru kali ini ia mendengar suara azan. Dan baru kali ini ia akan sholat berjamaah di masjid. Di Moskow ada azan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hati terasa damai. Suara imam masjid ketika membaca Al-Quran dalam sholat begitu menyentuh. Ayas merasakan sholatnya kali ini terasa sangat berbeda dan istimewa. Sholat berjamaah di tengah musim dingin di kota Moskow. Setelah sholat, sang imam membacakan 3 hadis dari kitab Sahih Bukhari, lalu menjelaskannya secara ringkas dalam bahasa Rusia. Setelah mendengarkan penjelasan sang imam, jemaah bubar. Ada yang sholat sunnah, ada yang keluar dari masjid, ada yang tetap duduk berzikir, dan ada yang membaca Al-Quran. Ayas sholat 2 rakaat lalu mendekati imam. Ia memperkenalkan dirinya kepada sang imam dan menyampaikan tujuannya berada di kota Moskow. Imam itu berusia sekitar 50 tahunan, masih gagah. Ia berasal dari kota Kazan, Tatarstan. Namanya Hasan Sadulayev. Jadi kamu pernah kuliah di Madinah? Tanya sang imam. Iya imam, jawab Ayas. Alhamdulillah. Pernah belajar pada Syekh Abu Bakar Al-Jaziri? Alhamdulillah pernah imam. Alhamdulillah. Aku bahagia berkenalan denganmu. Jika kamu ada waktu, kamu bisa membantu kemakmuran masjid ini. InsyaAllah imam. Terus sekarang sedang menyelesaikan master bidang sejarah. Kamu ke Moskow ini dalam rangka penelitian untuk tesismu? Benar imam. Tentang apa? Sejarah Islam di Rusia. Fokus kepada kehidupan umat Islam Rusia di masa pemerintahan Stalin. Bagus itu. Tapi kenapa pada masa Stalin saja? Agar lebih fokus imam. Kamu benar. Aku juga pernah membuat tesis seperti kamu. Bachelor aku selesaikan di Universitas Damaskus Syria. Dan master aku selesaikan di Birmingham, Inggris, dalam bidang hukum Islam. Oh, Masya Allah. Maksudku, kenapa di masa Stalin saja, tidak juga di masa Lenin? Menurutku, kau akan tetap fokus, meskipun menggarap apa yang terjadi pada umat Islam di negeri ini pada masa Lenin dan Stalin. Pasti akan lebih mantap. Masukan dari Imam Hasan sangat saya pertimbangkan. Saya mendapat karunia tak terhingga bertemu imam. Oh ya imam, ini jamaahnya cuma segitu jumlahnya. Malam ini agak sedikit karena cuacanya dingin sekali. Biasanya ratusan, bahkan ribuan.
Kalau hari Jumat tidak muat. Kalau Ramadan selalu penuh. Kita sedang merenovasi dan melebarkan beberapa sisi. Setelah ini kau mau kemana? Menunggu salat Isya terus pulang imam. Tinggal di mana? Di sebuah apartemen Panfilovsky, dekat stasiun Smolenskaya. Dekat The White House Residence? Ya, di depannya imam. Kalau begitu kau bisa ikut satu mobil dengan aku. Aku mau ke The White House Residence. Ada seorang teman lama yang kuliah di Birmingham dulu. Dia dari Spanyol, sedang menginap di sana. Aku ingin menemuinya. Terima kasih imam. Jazakallah khairah. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Wa iyyakum. Dan semoga juga kamu mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Ayas mengikuti Imam Hasan keluar masjid. Salju tipis sudah berhenti turun. Tapi angin dingin tetap berhembus agak kencang. Udara dingin membuat Ayas mengetupkan rahangnya kuat-kuat dan giginya gemeretuk. Ia bersyukur memakai pakaian musim dingin lengkap standar Rusia. Jika ia memakai pakaian seperti pertama kali datang, pasti kakinya sudah kaku. Maaf, kita harus jalan agak jauh, kata Imam Hasan. Tidak masalah imam, tadi saya juga jalan dari stasiun Prospek Mira. Biasanya saya memarkir mobil di tempat parkir masjid. Tapi tadi pagi saya berangkat terlalu dini. Jalan menuju masjid masih dipenuhi salju. Petugas pembersih salju belum datang, sehingga mobil saya parkir di jalan agak dekat stasiun Prospek Mira. Itu tidak jauh imam. Alhamdulillah, kau benar-benar pemuda yang bersemangat. Sejak kapan imam diamanahi masjid ini? Sejak 7 tahun yang lalu. Aku agak pelan sedikit. Kasihan Aminat. Agak susah dia mengikuti kita, kata Imam Hasan sambil menengok ke belakang. Ayas ikut menengok. Ia baru menyadari kalau ada seorang perempuan yang berjalan 20 meter di belakang mereka. Istri imam? Tanya Ayas. Tidak, dia adik saya. Masih kuliah di MGU. Fakultas apa? Kedokteran. Mereka terus berjalan menampaki jalan bersalju. Ayas langsung akrab dengan Imam Hasan, seolah keduanya adalah sahabat lama yang bertahun-tahun tidak bertemu. Jiwa keduanya seolah-olah pernah bertemu sebelumnya. Imam Hasan bercerita kalau dulu selama di Syria, ia banyak belajar pada ulama-ulama terkemuka Syria, seperti Syekh Ahmad Khaftaro, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syekh Nuruddin Id. Bahkan sempat juga belajar ilmu hadis pada Syekh Abu Fattah Abu Wuddah. Akhirnya mereka sampai di tempat mobil diparkir. Imam Hasan membuka pintu mobil sedan yang atapnya tertimbun salju. Agak susah. Imam Hasan terus berusaha. Dengan sedikit kesabaran, akhirnya pintu mobil terbuka. Beberapa jurus kemudian, mobil itu sudah menyala. Ayas masuk di bagian depan, di samping Imam Hasan. Aminat duduk di bangku belakang. Mobil Ziguli buatan Rusia itu lalu melaju perlahan-lahan. Roda-rodanya menyabik salju di jalan. Mobil Ziguli merah tua itu melaju ke selatan dengan tenang di atas aspal Sretenka Ulitsa, lalu melewati Balshaya Lubyanka Ulitsa. Tak lama kemudian, sampai di bundaran dekat stasiun Lubyanka, lalu belok ke kiri menelusuri Teatralny Proez. Ayas seolah tidak mengedipkan kedua matanya sedikit pun. Ia menikmati betul pemandangan malam di Moskow di tengah musim dingin. Kendaraan masih ramai. Di beberapa tempat, mobil-mobil berjalan lamban seperti semut. Di beberapa titik terjadi kemacetan. Mobil buatan Rusia yang sudah tua berbau dengan mobil-mobil Jepang yang mulai dekil. Mobil-mobil mewah terbaru juga nampak sesekali. Tahun 2003 yang lalu, Rusia mengimpor mobil bekas dari Jepang besar-besaran. Akibatnya ya seperti ini. Jalanan menjadi penuh sesak, kata Imam Hasan kepada Ayas. Ayas melihat beberapa papan reklame yang sangat berbau kapitalis. Papan iklan berukuran besar-besar itu menawarkan produk industri modern Amerika, Eropa, dan Jepang, seperti minuman ringan, ponsel, jam tangan, bir, kosmetik, dan produk-produk lainnya yang dulu pernah dikecam habis-habisan. Produk-produk yang dulu dilarang masuk kini membanjiri Moskow. Imam Hasan membelokkan zigilunya ke arah Arbatskaya. Beberapa menit kemudian, mobil itu sudah meluncur di atas aspal Arbat Ulitsa menuju stasiun Smolenskaya. Memasuki Panfilovsky, Imam Hasan berpesan kepada Ayas, "Bertakwalah kepada Allah selama di Moskow ini, saudaraku.
Berhati-hatilah, ujian imannya di sini tidak ringan. Ini adalah negara paling bebas di dunia, menganut free sex dan pengakses situs porno terbesar di dunia. Kebebasan di Amerika pun, atau di Belanda sekalipun, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Rusia ini. Kamu harus ekstra hati-hati. Kalau kamu memerlukan bantuanku, jangan segan. Baik, Imam, jawab Ayas.